Oke, kali ini di video kali ini kita bakal mempelajari tentang kita bakal mempelajari tutorial gimana cara kalian bisa mengaplikasikan if dan lookup dan VLOOKUP ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja mulai video kali ini. Oke, yang pertama kita bakal mempelajari apa itu if dan gimana cara kita mengimplementasikannya. Ada WA lagi haduh. Oke, lanjut. Nah, di sini saya udah bikin beberapa contoh-contohnya supaya nggak bingung juga ya, nggak usah lihat-lihat PowerPoint lagi gitu kan ya. Nah, di sini ya contoh-contohnya ada 5 contoh. Ada nilai-nilai juga. Ini ada contoh nilai tugas, absen, kuis dan UAS. Nah, di sini ada beberapa materi yang dari minggu kemarin. Ya. Contohnya, nah ini cara mencari nilai tertinggi pasti kalian udah tahu ya. Sama dengan max. Tiga kali ntar ini nih. Nah, terus salah, lupa diiniin dulu ya. Salah saya. Sama dengan max, buka kurung dulu. Ingat itu harus itu ya. Buka kurung dulu ya. Tinggal di enter Nah, buat nyari min sama aja. Min tinggal di drag lagi. Nah, enter. Itu jangan lupa ya, pakai buka kurung. Buka kurungnya udah cukup gitu, nggak usah pakai tutup kurung. Kalau misalnya buat yang fungsi satu aja gitu. Kalau nanti if ya usahain pakai tutup kurungnya, if sama lookup. Oke, lanjut. Sini buat nyari angka itu, angka ini masuknya ke nilai rata-rata Pak ya. Jadi rata-rata itu kalian udah pelajari di sebelumnya juga, average kurung. Nah, ini tinggal kalian drag aja nih. Nah, tinggal enter Nah, kayak gitu. Paham ya? Paham. Nah, di sini kita bakal mulai apa itu if ya. If yang pertama itu if biasa. Apa sih if? If itu kan ya mungkin kalian udah pelajari juga di algoritma. Ya kan? If itu adalah satu kondisi di mana memungkinkan bisa memilih, bukan memilih, bisa menentukan gitu si komputernya. Si codingan itu memilih gitu secara otomatis ya. Oke. Di sini ada contohnya. Kenapa dia bisa dapat huruf C dari angka segini? Itu karena ya if. Jadi ketentuan yang dibuat sini tuh bergantung sama apa yang sudah kita inputkan sebelumnya atau apa yang sudah kita buatin sebelumnya ini. Nah, yang ini keterangannya. Jadi ini bukan codingannya ya, ini keterangan aja. Itu seterah bebas gitu. Nggak mesti harus dari saya atau dari yang lain gitu. Bisa bikin sendiri. Itu ketentuan kalian sebagai pembuat data ini gitu ya. Oke, gimana caranya? Nah, sini sudah ada contoh dari apa ya? Saya bilang codingan aja ya. Ini codingan aja lah. Harus nyari kata-kata lagi lah. Nah, ini ada contoh codingannya ya. Sama dengan if buka kurung I7 mana I7? Nah, ini I7 nih ya. Ini angka rata-rata tadi nih ya. I7 lebih besar sama dengan dari 80. Maka hasil A. Ini koma atau titik koma ini bisa kalau misalnya error kalian bisa ganti titik koma ini dengan koma. Itu tergantung dari PC atau laptop yang kalian gunakan ya. Ini salah. Nah, lanjut. Nah, ini kondisi pertama if jika nilai lebih besar dari sama dengan 80 itu nilai A. Nah,
Kondisi kedua, jika I7 lebih besar sama dengan dari 70, maka nilainya B. Kondisi ketiga itu lebih besar sama dengan dari 60, maka nilai C. Kondisi keempat kurang dari 60, maka nilainya E. Sisanya itu E. Ya. Jadi di sini tinggal kalian hampir sama aja gitu. Apa nih? Ganggu saja. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya ini gampang sih sebenarnya if itu ya, nggak ribet gitu. Apa sih nih? Aduh, WA ganggu nih, ntar dulu. Nah, oke, lanjut. Ini nggak susah ya. Jadi kalau misalnya kalian udah nemu kata kunci satu aja nih ini, nah itu ke samping-samping itu sama aja. Terus kalau bisa tentuin ininya nih, buat di akhir itu kan pakai tutup kurung ya. Nah itu kalian lihat tuh tutup kurung, buka kurung ada berapa. Nah kalian sesuaiin sama jumlah yang sudah ditentukan. Bukan jumlah yang ditentukan, sama jumlah yang udah kalian bikin gitu Pak ya. Oke, sini paham ya, paham dong. Nah lanjut, ini juga sama aja kayak yang sebelumnya, cuman ini diganti aja kata-katanya. Kalau misalnya I7 itu kurang sama dengan 80, itu sangat baik, cuma ganti kata-katanya aja, nggak ada yang berubah gitu. Oke, next. Nah sini kita coba ya, nih sama dengan I beli bibi nih, salah, lupa. Sama dengan if kurung I7 lebih dari sama dengan 80, titik koma, kan nilainya A, titik koma lagi, if buka kurung I7 kurang dari sama dengan 70, itu maka nilainya B. Iya ini ya nggak sih, yang sih tadi kondisinya lupa saya. Iya kayaknya deh. Lanjut, if I7 salah I7 bla 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 lebih dari sama dengan 60, maka nilainya C. If I7 kurang dari 60, apa ya, saya lupa ya, kurang dari 60, benar, kurang 60, hasilnya D. Salah, terus ini else itu adalah E, else ini else tinggal masukin tutup kurung ya, 1 2 3 4, nah tinggal enter. Nah kayak gitu, paham ya? Salah, kenapa I7, saya I8, yup, I8, ini juga I8, nah paham ya? Ini juga hampir sama kayak yang tadi nih, tinggal ganti kata-katanya. Nah yang sini ya udah mulai beda, kita pakai if or ya. Jadi if or itu dia contohnya gini nih, or itu kalau misalnya salah satu dari syaratnya itu terpenuhi, maka dia akan ini langsung masuk ke syarat yang lulus ya gitu. Contoh gini nih, if or I7 nih, I7 jika nilai I7 itu lebih dari 70, titik koma I7 itu sangat atau baik nih, yang ini nih ya, yang ininya baik nih, maka dia hasilnya lulus. Kalau misalnya enggak, dia hasilnya nggak lulus. Jadi gini bacanya ya,
eh, if or i7 jika i7 nilainya lebih dari 70 atau i7 itu mendapatkan nilai baik, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai lulus. Kalau tidak lulus gitu. Ini contoh nih, ini kan keterangannya cukup ya. Di sini keterangannya C. Kalau misalnya kita ubah nih, jadi 80. Nah, secara otomatis akan langsung berubah gitu. Nah, kalau ini apa ya? Salah satunya nih. Tapi ini saling berkesinambungan gitu. Diambil salah satunya tapi saling berkesinambungan. Jadi kalau misalnya ininya nggak ada, ininya ada, itu bisa. Kalau misalnya ini kita hilangin nih, ini masih ini gitu. Paham ya? Nah, di sini kita akan pelajari lagi if and. Apa itu if and? If and itu syaratnya adalah dua-duanya harus terpenuhi. Ya, kan kalau tadi itu salah satunya harus terpenuhi tapi saling berkesinambungan. Kalau ini dua-duanya harus terpenuhi ya Pak. Gitu. Nih contohnya ini adalah if and F7 sama dengan 100. F7 mana nih? Ini F7 nih, kolom F. Bersetuju nih, nih yang 100 ini ya, absen ya. F7 sama dengan 100 dan I7 kurang dari lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Else-nya itu tidak. Gini ya. Nih contoh, dia mendapatkan absen nilai 100. Sementara I7-nya itu kurang dari 75. Atau ya kurang dari 76 lah, kan ini lebih dari 75 ya. Kurang dari 76 gitu. Maka dia nyatakan tidak lulus. Kalau misalnya kita ganti jadi 50 gitu kan, 70 tetap nggak lulus gitu. Kita ganti jadi 55, tuh dia nggak lulus gitu. Jadi syarat itu harus terpenuhi semua. Kita ganti jadi 60 misalnya, nah belum, jadi 60 lagi, nah baru lulus karena dia melebihi kriteria yang ditentukan oleh kalian yang buat gitu. Paham ya sampai sini ya? Semoga aja paham. Kalau misalnya nggak paham, tinggal tanyain aja ke asprak-asprak yang ngajar kalian, gitu kan? Iya, jangan males gitu. Males ngapain? Jangan males gitu. Ingat, jangan males. Mau sabar diri Anda, mau sabar diri. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal mempelajari tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini untuk VLOOKUP-nya itu plus if. Oke. Sebenarnya nggak jauh beda, hanya beda di posisi aja. V itu melambangkan vertikal, sementara H itu melambangkan horizontal. Ya, paham ya? Di sini paham dong. Kalau nggak paham capek saya ngomong. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga bakal mempelajari tentang left, mid, dan right. Kiri, tengah, kanan ya. Karena ini penting buat VLOOKUP. Kalau HLOOKUP sih biasanya enggak pakai. Biasanya ya. Tapi pakai sih kayaknya tuh pakai. Kata saya salah ya. Maaf. Oke, gimana caranya kita mendapatkan ini? Ini nggak diketik loh. Enak aja lu. Lo diketik ya, misalnya data ada berapa biji lah, 100 lo ketik semua. Hati lo ya. Capek lo ketik. Udah disediain sama Bill Gates yang buat Microsoft. Udah capek-capek dia bikin Excel. Nggak digunain codingannya, haduh. Oke, lanjut ya. Nah, di sini gimana cara kita mendapatkan ini? Yang kita ambil dari sini ya, materi, biaya, waktu, dan kelas. Ini mana-mana tinggal kalian input aja, kok juga tinggal kalian input aja setelah gitu kan. Oke, gimana caranya mendapatkan materi ini? Nah, ini kan materi ada di sini nih. Ya kan, gimana cara kita ngelihat gitu ini? Gimana cara masukinnya? Nggak usah kita ngeliat-liat lagi gitu kan, nggak usah ketik-ketik satu-satu, capek. Nah, gimana caranya? Sebenarnya VLOOKUP vertikal ya, VLOOKUP.
buka kurung, left. Nah, left itu cara bacanya gini nih. C7 mana C7 nih? C7 ini ya, nih yang kode ini nih. Nih ya, nih. Nah. Yang ini C7. VLOOKUP left C7 titik koma 1. Nah, cara baca gini. Dari C7 ini kan ada berapa karakter nih? 1 2 3 4 5 6 7. 7 karakter ya. Nah, dia ngambil left itu yang kiri, mulai dari kiri sini. Dia mulai dari kiri, dia ambil satu karakter. Nih saya blok. Nah, kayak gini. Jadi dia hanya mengambil karakter yang sudah kita inputkan saja. Misalnya right, mulai dari kanan. Diambil berapa karakter? 2. Nah, gini. Kalau misalnya mid dia agak beda. Mid itu dimulai baca dari kiri. Dihitung berapa karakternya dulu. Nanti nanti ada. Hitung berapa karakter, misalnya 3 karakter. 1 2 3. Dimulai dari dia mulai dari yang kita inginkan karakternya. Hitungnya dari kiri 1 2 3. Nah, ini karakter ketiga, diambil mau berapa karakter? Misalnya 1 karakter. Nah, ini. Begitu. Paham ya? Semoga aja paham. Oke, lanjut. Left C7 titik koma 1, terus B17. Nah, B17 nih. Nah, kode ya. Sesuai sama kode yang udah kita inputkan. Sini ada kode yang udah kita inputkan juga. B17 sampai ke C17. Dari B17 nih di bloknya sampai C17. Nah, diambil itu adalah kolom kedua. Gitu cara bacanya nih. Yang kedua ini nih, itu adalah kolom yang kedua. Tuh, kolom index number ya. Maka dia otomatis akan menginputkan yang ini, bukan menginputkan kodenya. Begitu. Paham ya? Paham dong. Nah, begitu juga sama aja dengan biaya. Biaya itu cuman bedanya dia yang B17 sama di blok yang sama D17 aja. Jadi cuma 2 ini aja. Gitu kan. Kalau yang materi itu dari ini kode sama materi. Nah, kalau misalnya biaya itu kode sama biaya. Jadi sinkron ya. Jangan diinin semua. Ribet nanti yang ada. Nah, ini kita masuk ke waktu. Waktu itu yang tadi saya bilang pakainya mid ya. Nih, sini sudah tertera keterangannya. Nah, yang ini. PSM. Pagi, siang, malam. Oke. Nah, ini gimana kita bisa mendapatkan waktu pagi? Bukan diketik ya, ini bukan diketik. Ingat, bukan ketik pagi itu, bukan. Ini pakai if dia. Bukan pakai VLOOKUP, tapi pakai if. Kalau ini tadi pakai VLOOKUP nih 2, ini pakai if. If mid itu tengah, yang ambil tengah. C7 yang ini nih, C7. Kita ambil berapa karakter? 3 karakter. Mulai dari karakter ketiga. Karakter ketiga itu apa? A min P. Nah, P kan karakter ketiga itu. Nah, dari karakter ketiga itu kita mau ambil berapa karakter? 1 karakternya cukup. Nah, kalau misalnya apa yang kita ambil ini sama dengan P, maka dia pagi. If mid bla 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 sama dengan S, itu siang, sisanya malam gitu. Kalau misalnya kita ganti nih, jadi P itu buat ngekategoriin waktu. PSM, misalnya kita ganti S, maka dia otomatis siang gitu ya. Paham ya? Kita ganti M, maka jadi malam gitu. Sampai sini paham? Semoga paham. Karena kalau nggak paham, siapa sih yang ngomongnya Pak? Udah paham. Kasihan. Gak bercanda. Oke, lanjut. Nah, sini juga hampir sama kayak yang ini, cuman ini cuma lebih sedikit. If mid C7 mulai dari karakter kelima diambil 1 karakter. Jika karakter yang diambil itu hasil sama dengan 0, maka yang di output yang dikeluarkan itu reguler. Sisanya diplomat.
gitu. Cara baca gitu ya. Jadi jangan salah baca lagi kalau misalnya disuruh nerangin nanti, atau pas kuis nanti kalau misalnya disuruh menerangkan gimana cara membaca fungsi-fungsi di Excel ya. Nah, hampir sama juga sama kayak lookup. Tuh, nggak jauh beda, cuma ganti V sama H-nya aja, sama ini nih keterangannya nih yang udah kalian input, yang sudah kalian buat gitu. Jadi jangan salah gitu kalian nginginnya lookup tapi ngambil dari yang VLOOKUP, itu salah, nggak bisa gitu. Ntar hasilnya nggak sinkron. Jadi kalian bikin juga nih kode-kodenya nih, ini kode-kode tuh. Jadi jangan bikin kode cewek aja gitu kan ya. Nah, oke, sampai sini mungkin videonya mungkin singkat ya. Kalau misalnya kurang jelas mungkin bakal dijelaskan lagi sama asprak-aspraknya gitu kan. Oke, sampai sini aja materi tuh bukan materi ya. Mungkin segini aja tutorial yang bisa saya berikan gitu kan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Ciao.